Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clevira Regita Natasha. Saya dari Offering B313AB. Ini saya akan menjelaskan laporan yang sudah saya kerjakan dalam pengaplikasian ITAPS dan SAP 2000 untuk pemodelan struktur rangka batang. Pada awal di sini adalah pendahuluan, saya menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan. Pada awal ini ada perhitungan manual. Perhitungan manual dengan tumpuan ini sendi dan roll. Ya, bentang totalnya adalah 6 meter, sudut kemiringannya ini 27 derajat. Nah, di sini adalah sin cos dan tan dari 27 derajat untuk membantu perhitungan. Sehingga tinggi rangkanya juga didapat dari hasil tan 27 ini, 1,527. Pada awal ini adalah menghitung reaksi tumpuan, sigma M itu menghasilkan RB sama dengan 50 kg ke arah atas. Lalu sigma vertikalnya ini menghasilkan RA sama dengan 50 kg ke arah atas. Nah, untuk sigma horizontalnya ini sama dengan 0, sehingga ini tidak memiliki gaya horizontal. Saya sini menghitung gaya aksial ya, menggunakan ini tadi untuk membantu perhitungan. Nah, gaya aksial ini saya menghitung menggunakan metode Buhul. Ini perhitungannya, ketemu N1, N8. Jadi untuk menghitung ini, saya hanya menghitung pada bentang ini, 1, 8, 2, 9, 10, dan 7. Dan 11, karena nanti yang sebelah kanannya ini hanya bisa kita mirror, sehingga hasilnya itu sama saja. Hingga ini perhitungannya, untuk hasil keseluruhannya ini. Hingga tadi saya bilang, N1, N2 itu bisa sama dengan N3 dan 4. N7, N8 sama dengan N6 dan N5. Nah, N9, N10 itu sama dengan N12, N13. Jadi ini hasilnya sama. Selanjutnya ini adalah diagram gaya aksial batang. Jadi pada bagian atas ini hasilnya min, sehingga ini adalah tekan. Nah, untuk pada bagian bawah ini hasilnya positif, sehingga ini adalah tarik. Ini prinsip yang saya gunakan. Dan di sini adalah screenshot step pemodelan menggunakan SAP 2000. Jadi ini adalah pemodelannya. Awal kita klik new model, lalu kita klik pada 2D ini ya, 2D process. Nah, di sini kita masukkan angkanya, berapa bentangnya, berapa batangnya. Setelah selesai memasukkan, sini akan terbentuk seperti demikian. Nah, biasanya ini tumpuannya tidak sesuai, sehingga tumpuannya kita sesuaikan dengan soal. Setelah tumpuan sesuai dengan soal, kita dapat memberikan label di sini untuk mengetahui ini A, ini B, seperti pada perhitungan manual yang saya lakukan. Sehingga kita lakukan di set display option, lalu klik label, oke. Nah, di sini biasanya munculnya berbeda. Jadi di sini punya angka. Sedangkan saya pada perhitungan manual menggunakan huruf, sehingga bisa dirubah di edit, change label, bisa dirubah. Lalu ini untuk yang pada bagian batang, ini klik yang ini, frames label, itu juga bisa dirubah sesuai. Nah, selanjutnya di sini adalah kita merubah cell width multiplier-nya itu menjadi 0. Ini bisa dilihat di define load pattern ya. Jadi ini klik 0, modif load pattern ini sehingga berubah menjadi 0. Lalu membuat material, buat material dengan yang penting yang dirubah ini ya, width per unit volume itu sama dengan 0. Lalu kita buat section properties dengan memasukkan material yang sudah kita buat tadi dengan nama material, sehingga ketika sudah ini bisa di Ctrl A, frame section untuk dirubah sectionnya menjadi seperti yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk menambah beban, di sini ada join loads, force, tambahkan bebannya di sini. Nah, ini kita buat yang sumbu Z. Ini min 100, minus karena arahnya ke bawah. Selanjutnya ini untuk mengatur momen. Kita copy semua, kita blok, frame, releases. Nah, ini dirubah momen tiga-tiganya ini. Klik-klik ini akan menjadi 0. Selanjutnya langsung pada set analyze option, kita rubah menjadi exit plane. Lalu ini pada kalau mau ngerin, waktu mau ngeran, ini modalnya dirubah menjadi do not run. Ketika sudah, ini adalah gaya deformasi yang dimunculkan. Setelah di run, muncul gaya deformasi. Lalu ini adalah reaksi perletakan. Nah, selanjutnya ini adalah gaya dalam aksial. Nah, ini angka-angka yang muncul di sini itu sudah sama dengan perhitungan manual, hanya saja beda di koma. Lalu ini untuk yang pemodelan menggunakan ITAPS, kita klik model. Ini karena ada 5 tadi, lalu ada ini 2. Nah, untuk untuk yang Higg, typical story Higg dan photo story Higg ini nanti saja karena ini satunya masih fit. Nah, setelah itu selesai, kita bisa klik di option, lalu display units, dirubah ini pada struktur dimension dan juga pada force-nya dirubah menjadi kilo dan meter. Setelah sudah,
bisa kita edit storage and grid system. Nah, ini untuk yang bagian bentang bawah kita ubah. Ini tadi kan secara keseluruhan bentangnya ada 6, ini kita masukkan 1,5, 3, 4,5. Lalu ini untuk tingginya, tinggi bentang keseluruhan 1,527. Ini untuk tinggi yang pada bagian sebelah kanan ya. Nah, ini kita memasukkan material sama seperti pada SAP, membuat material, specific density-nya dirubah menjadi 0, lalu membuat section, pada materialnya dirubah menjadi material yang sudah kita buat. Nah, ini nanti sebenarnya waktu sudah klik OK itu seperti ini. Tapi kita klik pada pen. Jadi ini nggak langsung bentuk, ini klik pen dulu, kita atur sesuai dengan soal, lalu kita tumpuannya juga sesuaikan dengan soal. Ini menambahkan beban sama dengan pada SAP. Pada Zumbu Z min 100 masukkan, lalu ini Ctrl A untuk di blok semua sehingga bisa merubah momennya ini yang sama dengan 0. Ini untuk klik analyze action plan. Lalu ini untuk, nah ini untuk edit frames, jadi ini tuh nyambung sehingga kita dapat merubahnya dengan klik edit frames, divide frames. Setelah itu klik yang break add yang bagian atas ini. Nah, itu di sini sudah berubah satu-satu, tidak nyambung lagi. Nah, ini ketika selesai di run, ini adalah gaya deformasinya, lalu ini ada reaksi perletakannya, dan ini adalah gaya aksial pada tabs. Ini angkanya sama, jadi hasil ini itu sama dengan SAP. Nah, di sini adalah perbandingan gaya aksial pada perhitungan manual, SAP 2000 dan juga pada ITAPS. Nah, pada manual ini untuk membandingkan dengan SAP dan juga ITAP sebenarnya angkanya sama, hanya saja berbeda pada belakang koma. Jadi di sini ada 98,23, tapi di sini ada 98,12. Lalu untuk yang 110,22 di sini ada min 110,132. Sehingga hanya berbeda koma, berbeda satu saja. Nah, untuk yang ITAPS dan juga SAP ini sebenarnya angkanya sama persis, hanya saja bedanya pada ITAPS itu ada 3 angka di belakang koma, sedangkan pada SAP ini ada 2 angka di belakang koma. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa 3 perhitungan ini mendapatkan hasil yang sama, selisihnya hanya sedikit pada angka belakang koma, sehingga saya bisa bilang bahwa perhitungan manual saya sudah benar sesuai dengan ITAPS dan juga SAP-nya. Hingga sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.